Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 8. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu di bab 2 tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, kalian akan mendengarkan pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna, kedudukan, dan fungsi. Sebelum memahami makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita terlebih dahulu akan mempelajari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan kaidah pokok atau pokok kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan yang lebih tinggi jika disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Karena tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki nilai dan makna penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai 4 alinea. Alinea pertama
berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di dalam alinea pertama ini menunjukkan adanya keteguhan dan tekad kuat bangsa Indonesia untuk menentang penjajah dan menegakkan kemerdekaan. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di dalam alinea kedua ini mengandung makna perjuangan. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Di dalam alinea ketiga ini mengandung makna pengukuhan proklamasi. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat ini mengandung makna prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pembentukan pemerintahan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstitusi. Konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang tertuang dalam sebuah dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Adapun konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar termasuk dalam konstitusi tertulis.
Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri dapat disebut sebagai konstitusi. Konstitusi dalam praktik kenegaraan dimaknai dalam 4 aspek. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Yang ketiga, konstitusi dalam arti material. Dan yang keempat, konstitusi dalam arti formal. Nah, apa sih konstitusi dalam arti luas? Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari semua ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Itu disebut sebagai konstitusi dalam arti luas. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar. Yang ketiga, konstitusi dalam arti material. Konstitusi dalam arti material adalah perhatian terhadap isi dari struktur organisasi negara. Yang keempat, konstitusi dalam arti formal. Konstitusi dalam arti formal artinya perhatian terhadap prosedur pembentukan harus istimewa dibandingkan dengan pembentukan perundang-undangan lain. Selain itu, konstitusi memiliki sifat yang fleksibel dan rigid. Adapun fungsi yang dimiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pengatur berarti memiliki peran dalam pemerintahan di berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta di bidang hukum. Kalau di bidang politik, contohnya yaitu pembangunan ekonomi yang berfungsi sebagai pengatur, pelayanan, dan pemberdayaan. Kalau di bidang ekonomi, untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Kalau di bidang sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan umum dan kebijakan strategis pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah. Bidang pertahanan dan keamanan yaitu suatu bidang untuk menjaga keutuhan negara agar negara kita terlindungi dari negara lain yang ingin merusak. Contohnya siapa yang melindungi negara kita dalam bidang pertahanan dan keamanan? Yaitu contohnya TNI, polisi, dan yang lainnya. Kalau di dalam bidang hukum, tujuannya yaitu untuk mengatur ketertiban hidup bermasyarakat dengan memberikan peraturan jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Cukup sekian materi kita pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya, silakan kalian buka LKS-nya halaman 29. Di situ ada penilaian harian. Silakan kalian kerjakan di buku tulis jawabannya saja
nomor 1 sampai nomor 5. Kalian tulis nama, kelas, dan tanggal. Setelah selesai, kalian foto, lalu kalian kirimkan ke saya. Nah, untuk tugas-tugasnya yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, tolong secepatnya tugasnya diselesaikan. Terima kasih.